Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bagi yang belum kenal dan perkenalan ulang bagi yang sudah pernah kenal. Kalau misalkan anak-anak pernah mengikuti MPLS kemarin yang 3 hari itu pasti kenal sama Bapak. Kalau nggak sempat ikutan ya sudah tidak apa-apa. Nama Bapak Muhammad Abdul Latif, tapi anak-anak boleh panggil Pak Latif. Bapak ini mengajar bahasa Inggris di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Karena satu dan lain hal, lebih tepatnya karena jadwal Google Meet-nya terlalu banyak untuk kelas 6, akhirnya Bapak membuat video pembelajaran untuk pembelajaran pertama kita. Gak apa-apa ya, karena di minggu depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan dulu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya untuk anak-anakku semua membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Silahkan diambil, dibuka bukunya, buku bahasa Inggris kelas 6 English Primary School di halaman kedua. Di bagian A silahkan dibaca, ada Rama, ada Linda. Rama, Linda ini lagi saling berbincang, lagi saling ngobrol. Tapi di bagian yang Linda ngomong, by the way, what is your hobby? Terus Rama menjawab, my hobby is doing sport. Rama balik nanya, and you, what do you like? Kemudian Linda menjawab, I like reading. Oke. Percakapan ini yang akan kita highlight, yang akan kita jadi pembahasan untuk materi pertama kita, yaitu what do you like, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kamu suka apa, kamu suka ngapain, kamu suka melakukan apa. Dan jawabannya saya suka melakukan ini. Dan pertanyaan what do you like ini dimaksudkan untuk hobi, ya. Jadi bisa what is your hobby atau what do you like. Jadi kalau misalkan orang nanya what do you like, itu artinya orang itu sedang menanyakan hobi kamu apa. Nah, kalau dibikin pertanyaan kan seperti ini, what do you like? Jawabannya I like reading. Kalau misalkan mau menjawab, gimana sih cara menjawabnya? Nah, cara menjawab itu memang ada menghafal, tapi bukan menghafal seluruh kata. Jadi reading, kamu menghafal reading sama dengan membaca, no, bukan seperti itu, bukan. Tapi kamu tarik dulu, ambil dulu kata awalnya apa, atau kata kerjanya, atau kata dasarnya. Kita menyebutnya dalam bahasanya disebut verb atau kata kerja. Kata kerja dari reading adalah, jadi reading itu dari dari dua suku kata, dari read dan in. Read ini yang artinya baca, tapi kalau ditambah in jadinya kegiatan. Kalau reading artinya jadi kegiatan membaca. Kalau di dalam satu kalimat, I like reading, saya suka melakukan kegiatan membaca. Jatuhnya jadi hobi. Jika kita melakukan sesuatu, ya itu hobi kita. Kalau misalkan suka main bola, berarti I like playing football, saya suka bermain bola. Playing itu kalau Bapak tulis seperti ini sama aja. Sebetulnya awal katanya itu play, artinya bermain. Tapi kalau playing artinya melakukan permainan. Kalau playing jatuhnya ya harus diikuti dengan kata selanjutnya. Kalau main bola playing football, kalau bermain basket playing basketball,
Kalau bermain game, ya playing game dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya, karena ini masih sangat sederhana. Oke, selanjutnya untuk yang pembahasan hobi tadi cuman cukup sampai situ aja karena memang materinya sampai situ aja. Jadi tolong dipahami baik-baik. Kemudian untuk selanjutnya silahkan dilihat di halaman ketiga. Ada gambar sepatu dan ada gambar topi. Ada gambar sepatu, tulisannya what do you have? What do you have? Kemudian jawabannya yang B, I have shoes. My shoes are nice. Kemudian yang topi, what does he have? What does he have? Jawabannya he has a cap. His cap is green. Oke. Dari kalimat ini akan nyambung di halaman ketiga bagian C dan sampai bagian D, gitu. Yang pasti yang halaman ketiga ini yang B dan C-nya itu nyambung. Makanya kita akan mulai membahas sebetulnya have ini apa, has ini apa, dan cara pakainya itu gimana. Oke, selanjutnya have dan has itu artinya sama. Artinya itu punya. Ini kalau kelihatan sih enggak. Oke. Artinya ini have itu artinya punya dan has itu juga sama artinya punya. Jadi dua-duanya ini satu arti tapi dua kata. Yang membedakan adalah cara penggunaannya seperti apa. Untuk have itu dikhususkan bagi subjek yang pertama I atau saya, you, kamu, we, kami, they, mereka. Jadi I, we, they itu pakainya have. Sedangkan has itu he, she, it. He-nya dia buat laki-laki, she-nya dia buat perempuan, it-nya bisa ke kata benda, bisa ke orang juga. Nanti untuk yang it Bapak akan tahan untuk dibahas kecuali sampai luring. Oke? Jadi akan yang bakal kita bahas cuman antara I, you, we, they sama he sama she. Jadi it-nya kita eliminasi dulu. Nah, kalau misalkan mau membuat kalimat itu seperti ini. Sederhananya seperti ini. I have a book, she has a pen. Kalau misalkan I-nya mau diganti you, sama aja. Tinggal you have a book. Kalau mau diganti we, sama we have a book. Diganti they, sama they have a book. Begitupun dengan she, kalau mau diganti sama he, kesananya juga sama. He has a pen. Karena yang membedakan ya cuman penggunaannya aja. Kalau artinya ini sama. Dan syarat setelah has itu kesananya harus benda, apapun itu harus benda, pokoknya apapun. Bisa dilihat di bagian B halaman ketiga, kan nanya what do you have. Pertanyaannya juga seperti itu. Kalau misalkan yang have, kalau has, jadi gimana? Jadi gini. Nah, kalau mau dibuat pertanyaan, what do you have sama what does he have? Kemudian pertanyaannya, Pak, bukannya he harusnya pakai has, bukan pakai have. Tapi kenapa di pertanyaan itu malah pakai have, bukan pakai has seperti yang Bapak bilang? Oke. Karena jawabannya ada does. Lihat. Perbedaannya di sini. What do you have? Kamu punya apa? Atau what does he have? Dia punya apa? Does ini jadi dalam satu kalimat itu tidak boleh ada kata yang kita nyebutnya tuh kata khusus yang belakangnya es ini ada dua. Jadi kalau misalnya sudah diganti pakai does, have-nya tidak berubah ke has, tapi tetap di have. Ngerti ya? Tapi jawabannya gimana? Jawabannya itu nggak pakai do. Jawabannya nggak pakai does maksudnya. Jadi kalau misalkan what does he have,
he has langsung aja karena kan tidak ada do di situ. Oke? Paham ya? Tapi yang di atas kalau yang what do you have ya tinggal I have aja, nggak usah pakai do lagi juga sama. Sampai sini bisa dimengerti dan gampang lah. Oke, itu tadi pembelajaran kita, singkat banget karena memang yang seperti ini tidak terlalu butuh teori tapi lebih banyak butuh praktek. Artinya Bapak lebih menyarankan anak-anakku semua untuk ngerjain latihan soal atau langsung speaking, langsung ngomong, langsung membuat kalimat segala macam, karena bahasa Inggris itu adalah lebih ke skill, lebih ke kemampuan daripada ke teori. Oke, kita ulangi sebelum video ini berakhir. Yang pertama kita belajar bagaimana caranya untuk bertanya, ini speaking. Bagaimana caranya untuk bertanya tentang hobi. Ada dua cara. Yang paling gampang itu what is your hobby, atau kamu punya hobi apa. Yang kedua, what do you like? Kamu suka melakukan apa? Artinya kalau di bahasa Indonesiain sebetulnya sama aja, sama-sama hobi kamu apa, udah gitu. Tapi memang ada yang lebih formal, ada yang lebih non formal. Jawabannya ya tadi my hobby. Kalau misalkan pertanyaannya what is your hobby, jawabannya ya my hobby. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan pertanyaannya what is your hobby, jawabannya ya diawali dari my hobby is. Tapi kalau misalkan pertanyaannya dimulai dari what do you like, ya jawabannya jadi I like dulu, I like reading. Kemudian yang kedua ini have versus has, yang pada nyatanya penggunaannya hanya tergantung subjek yang digunakan. Jadi have pakainya I, we, they, kalau has pakainya he, she. Dan cara penggunaannya seperti ini. Kalau yang have itu what do you have? We have a car. Tapi kalau misalkan yang has, pertanyaannya sama karena dimulai dari does. What does she have? Apa yang dia punya? Jawabannya nggak pakai does tapi langsung she has. Jadi she has a book. Begitulah review pembelajaran di kali ini. Untuk soal pemahaman, Bapak minta mengerjakan di halaman ketiga bagian C dan halaman kelima bagian D. Halaman ketiga bagian C sampai halaman kelima bagian D. Jadi begini nih yang bagian C itu sampai sini. Kemudian yang ini dibaca dulu, teksnya dibaca dulu, setelah itu baru ngisi soalnya. Untuk jawaban semua Bapak kirim Google Form untuk anak-anak kelas 6 dan jawabannya tolong ditulis di situ. Oke. Untuk untuk ininya kalau yang D tinggal tulis tinggal tulis misalkan nomor 1, misalkan jawabannya C, jadi tinggal tulis 1 C itu apa? C itu she is 9 gitu. Tapi kalau misalkan yang ini, kalau yang C tolong ditulis kalimat lengkap seluruhnya. Maksudnya tuh udah nggak ada lagi titik-titik kayak gini. Jadi what does he have? He has a apa, his a bla itu is tick dan lain sebagainya. Jadi yang ini tolong ditulis kalimat utuh. Kalau yang ini cukup ABC-nya saja, tapi A-nya itu apa gitu. Misalkan B-nya itu apa, C dan lain sebagainya.
Jazakallah, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video pembelajaran kelas 6 kali ini. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.